Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Febianti dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4 SD atau MI, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumahku. Sebagai contoh, peduli terhadap makhluk hidup yaitu peduli terhadap manusia, alam, hewan, dan tumbuhan. Peduli terhadap manusia dapat dicontohkan melalui proses wawancara. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, sebelum membuat pertanyaan yang baik saat wawancara, kita harus tahu dulu wawancara itu apa sih? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang penting dari sumber yang terpercaya. Nah, selanjutnya ada 3 tahap proses sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, membuat janji kepada narasumber. Yang kedua, memberikan kesan yang baik seperti datang tepat waktu. Dan yang terakhir, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik saat melakukan wawancara itu apa sih? Nah, pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan yang tidak menyinggung dan menyudutkan perasaan si narasumber. Dan yang terakhir, setelah melakukan wawancara, kita menuliskannya dengan kalimat yang efektif, yaitu susunannya sesuai dan mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana sikap peduli kalian terhadap alam? Kenapa sih kita harus peduli sama alam? Ya, betul sekali, karena alam yang memberikan begitu banyak manfaat untuk kita. Contohnya apa aja? Contoh yang pertama adalah laut. Laut merupakan tempat tinggal para nelayan untuk mencari ikan. Selain itu, di laut juga tempat produksi untuk menghasilkan garam. Selain itu, laut yang landai juga sering dijadikan tempat untuk objek wisata. Yang kedua yaitu dataran tinggi, merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter berada di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan, seperti usaha perkebunan kopi ternama di daerah Jawa Barat yaitu di Parayangan dan di daerah Sumatera yaitu Bukit Barisan. Dan yang terakhir, dataran tinggi juga memiliki potensi untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air seperti di daerah Jatiluhur, daerah Jawa Barat. Selanjutnya, yang ketiga merupakan dataran rendah, yaitu permukaan bumi yang letak ketinggiannya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Apakah kalian tahu nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Tahukah kalian bahwa masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok? Biasanya tanaman padi tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk usaha peternakan dan pertanian, seperti pertanian padi, jagung, dan tembakau. Contohnya, pertanian padi di daerah Karawang, Jawa Barat, hingga di daerah Lamongan, Jawa Timur. Padi adalah salah satu tanaman yang paling penting di Indonesia, karena banyak sekali orang Indonesia yang mengonsumsi beras atau nasi, yaitu yang berasal dari padi. Selain padi, biasanya masyarakat Indonesia mengkonsumsi singkong, sagu, dan jagung sebagai makanan pokok mereka. Nah, kira-kira di daerah kalian, tumbuhan atau tanaman seperti apa yang bisa dijadikan makanan pokok? Di sini saya akan menjelaskan contoh tumbuhan yang ada di lingkungan rumah saya, yaitu singkong. Pertama-tama, masukkan batang singkong ke dalam lubang tanam sedalam sepertiga dari panjang keseluruhan batang. Setelah beberapa bulan, tumbuh daun pada tunas singkong. Lalu, setelah 6 bulan, singkong sudah dapat dipanen. Sekian penjelasan pembelajaran IPA kelas 4 dari saya. Semoga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa untuk di-like dan di-komen videonya. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang mau masuk universitas, untuk masuk di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi PGMI,
di Fakultas Agama Islam karena banyak sekali pelajaran yang akan kalian dapat. Dan contohnya seperti saya dapat lebih mengenal berbagai macam karakteristik anak SD. Dan yang lebih pentingnya lagi, kita jadi bisa mengerti cara membuat RPP yang baik dan benar. Sampai jumpa!